warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi jama'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Hadirin para shaimin Masjid Agung Qubatimah yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh Ramadan yang ke-22 insyaallah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita berupa kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih mampu melaksanakan seluruh kewajiban kita, baik kewajiban ibadah wajib kita sehari-hari maupun kewajiban saat ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syukur ini selalu kita panjatkan karena kita masih diberi Allah kesempatan dan kesehatan. Banyak barangkali keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini tidak mampu ke masjid karena mereka kurang sehat atau di rumah, atau bahkan ada saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami tidak bermaksud menggurui tapi melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pengurus Masjid Agung Qubatimah ini. Ada Ustadz Johan ini, adik saya, tapi kalau dia yang perintah kita ikut. Bahasa Arab itu al-amr fauqal adab. Jadi kalau perintah, apalagi perintah itu kalau di ABRI itu datang dari atas, tapi yang melaksanakan hanya kopral, yang diperintah jenderal misalnya kan, maka harus taat karena al-amr fauqal adab. Jadi perintah itu di atas kebiasaan. Sehari-hari mungkin nganggap saya senior karena beliau di kelas saya gitu. Tapi karena perintah ya kita laksanakan. Itu hanya guyon aja ya. Lalu para hadirin, ini ada senior saya, sahib saya, nih Kak Kiai Lutfi. Kami sama-sama di pondok dulu. Beliau senior saya, tapi saat ini beliau kebetulan di MUI itu sekretaris wakil ketua umum. Saya ketua umumnya, lalu Kiai Hasan Rumata itu sekretaris umumnya secara organisasi. Tetapi secara pribadi beliau adalah senior saya. Bapak Ibu para hadirin jemaah subuh Masjid Agung Qubatimah yang dimuliakan Allah, banyak para orang yang wise, yang ahli hikmah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu motivator yang mengatakan jika kita kehilangan harta maka kita kehilangan sedikit. Lalu jika kita kehilangan trust, kepercayaan, maka kita kehilangan banyak. Ada lagi satu lagi, apabila kehilangan integritas, maka kita kehilangan segala-galanya. Sederhana, tapi ada makna yang mendalam di dalamnya. Pembangunan karakter atau sikap. Kalau Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat utama: sidik, amanah, tabligh, fatona. Sebuah sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, sehingga beliau dapat mengembangkan misi kenabiannya dan kerasulannya dalam masa yang sudah ditentukan,
dan dapat mempengaruhi umat manusia dalam waktu yang ditentukan. Bahkan ada salah seorang penulis barat yang sangat terkenal, 100 Men Influence in the World, kalau bahasa tua tununya itu, 100 manusia yang terkemuka di muka bumi menempatkan Nabi Allah Muhammad SAW pada ranking pertama. Kenapa? Karena ini adalah sebuah hamba Allah, seorang hamba Allah, Nabi Allah, yang dapat merubah umat manusia dari karakter-karakter yang jelek menuju karakter-karakter yang baik yang diingin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam kita dapat melihat bagaimana beliau menyampaikan syiar agama ke seantero bumi ini, khususnya di Jazirah Arab sekitarnya, bahkan sampai masa-masa sahabat itu ke Gunung Pirenea di Itali, ekspansi wilayah Islam dan seterusnya. Beliau memimpin peperangan, beliau memimpin umat. Dalam kamus-kamus besar dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi, tapi beliau adalah seorang kepala negara. Nah, oleh karena itu melekat di dalamnya itu, kalau di dalam istilah modern sekarang, trias politika, ya beliau al-hakim, al-qadi, beliau juga sebagai legislatif, sebagai eksekutif. Beliau pembuat undang-undang sekaligus melaksanakan undang-undang yang tidak dimiliki oleh manusia di abad manapun predikat itu. Saya dulu ketika kuliah dengan Profesor Munawir Sajali, Allah yarham, S2 S3 di UIN Ciputat, beliau mengatakan begini, karena saya ikut mata kuliah politik Islam dan tata negara. Beliau mengatakan, hei saudara-saudara, kalau ikut mata kuliah saya ini, maka saudara-saudara harus blank minded. Blank minded itu kosongkan pikiran. Apa yang dikosongkan? Perlakukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia biasa, seorang politisi. Saya yang alumni pondok salaf bersama beliau ini dan Pak Haji Johar ini merasa terusik intelektualitas saya. Saat itu masih muda, baru tamat S1 langsung S2, jadi sangat muda, emosinya masih muda terbakar. Lalu saya bertanya, wahai profesor, saya tidak bisa melakukan itu, blank minded. Kenapa? Karena apa yang kita dapatkan sebelumnya itu akan berpengaruh kepada otak kita, lalu mengemukakan pandangan-pandangan dari pengalaman-pengalaman batin itu. Bukankah profesor berasal dari pondok pesantren Krapyak, lalu belajar banyak, lalu sampai ke luar negeri, lalu jadi menteri agama? Waktu itu beliau sudah tidak lagi menteri agama. Kenapa saya memprotes? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW itu dalam perkataannya, perbuatannya, ya, dan tindakannya atau keputusannya itu bukan atas dasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha, tapi berdasarkan wahyu. Garang aku waktu itu dengan Profesor Sazali, Munawir Sazali. Nah, kesalahpahaman ini lalu dipahami kakak kelas, karena saya mustami. Gak usah ikut mata kuliah ini, kamu bikin kami kena marah oleh Kiai Munawir gitu. Karena ditanya, kamu namanya siapa? Nama saya tertulis ijazah itu Hatamar, nggak ada rasyidnya. Walaupun kakek saya memberi Hatamar Rasyid, itu seorang wali Allah, ulama di Baki, ya Pak Kiai ya. Nah, kakek saya ngikut nama itu. Terus ditanya sama Kiai Munawir, nama apa itu? Orang ini Ahmad Najamuddin, Syarifuddin, ini namanya kok Hatamar doang. Jadi ada kesan pejoratif kepada saya pada waktu itu. Sehingga saya dikeluarkan dari kelas itu oleh kakak kelas, gak usah lagi ikut. Maksud saya begini, tidak mungkin diisi kepala kita itu, apa yang kita pelajari, apa yang kita alami tidak mempengaruhi kita. Jadi saya tidak bisa menganggap Nabi itu sebagai seorang politisi, padahal dia adalah Rasulullah SAW.
Oleh karena itu betapa banyak di muka bumi ini para pemimpin yang dia hafizul Quran, dia sultan. Dia hafizul Quran, dia gubernur. Dia hafizul Quran, macam-macam jabatannya. Artinya bagaimana ad-din wad daulah, menggabungkan antara kemampuan keagamaan dengan kemampuan kepemimpinan. Bahkan seorang Erdogan, ya, pimpinan di Turki mengatakan, kalau para ulama, para kiai itu buta politik, maka yang berkuasa adalah orang-orang tidak baik yang menguasai politik. Dalam perkembangannya ad-din wa siyasah itu sejalan. Jadi dalam agama kita tidak ada memisahkan antara politik dan agama. Nah, oleh karena itu agama kita mengajarkan manajemen, mengajarkan organisasi. Bahkan Ali karamallahu wajhah mengatakan kebaikan yang amburadul dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Kita tahu bahwa betapa Yahudi itu di dalam Al-Quran, ya, ciptaan Allah yang sering melakukan kesalahan-kesalahan, memprotes Allah di dalam surah Al-Baqarah terkait sapi dan sebagainya. Bahkan di situ dituliskan sebagai kelompok-kelompok yang dilebihkan Allah terhadap sesuatu, bima faddalahum ba'dihim ba'da dan seterusnya. Tapi kemudian mereka dalam perkembangannya mereka menguasai semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan seorang senior kami di Sumatera Selatan, saya waktu itu masih di Palembang, yang kemarin meninggal, Pak Alek Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan, itu pernah mengatakan, saya pernah datang ke Israel. Lalu di bumi-bumi Israel itu ada mesin air yang diciptakan sehingga menciptakan bumi Israel itu subur. Sehingga sayur mayur segala macam secara ekonomi mereka tidak tergantung kepada negara-negara Arab Timur Tengah yang lainnya. Kenapa? Karena dia tahu semuanya memusuhi mereka. Jadi mereka mandiri. Secara organisasi kuat. Nah, oleh karena itu Ali mengatakan kebaikan yang amburadul, yang tidak terurus, dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir atau diurus. Kita sering mengatakan kepada masyarakat Islam, seperti masjid misalnya, manajemen masjid. Masjid ini kan rapi, terjadwal. Ada imamnya, ada bilalnya, ada semua yang menanganinya, semua takmirul masjid itu ada manajemen. Jadi tidak bisa itu dianggap rutin. Nanti ketemu Kiai Lutfi sini, Pak Kiai Lutfi lah imam, padahal bukan jadwal dia. Nggak bisa, karena itu harus diatur dengan manajemen. Nah, ini membangun karakter, ya, membangun karakter. Makanya ketika saya katakan, jika Anda kehilangan harta, baru kehilangan sedikit. Kita masih bisa cari harta benda, apapun itu materi dengan pekerjaan kita. Dan Allah selalu memberi rezeki kepada hamba-hambanya yang berusaha. Ada orang yang baru kehilangan harta sedikit sudah semaput dan seterusnya. Padahal dikatakan kehilangan harta itu adalah kehilangan sedikit karena bisa dicari. Jamaah Masjid Qubatimah yang dimuliakan Allah, ketika dikatakan kehilangan trust atau kepercayaan, itu kehilangan banyak. Kenapa? Karena dasar kepercayaanlah kita dapat rezeki. Atas dasar trust kepercayaanlah kita bisa bekerja di mana-mana. Ya. Atas dasar trust lah kita diberi kepercayaan oleh umat atau oleh negara. Ini Pak Kiai Haji Johan ini udah berapa kali jadi kepala sekolah, ya. Sini dipercaya umat karena trust. Karena orang percaya. Tapi begitu orang kehilangan integritas itu semuanya, kejujuran, kedisiplinan, ya, tanggung jawab, solidaritas sosial, semua sifat-sifat baik, karakter baik itu ada pada integritas. Dan integritas diterjemahkan sebagai sebuah sifat yang kafah, yang sempurna. Oleh karena itu Nabi Allah Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah
yang memiliki integritas yang tinggi. Lalu apa hubungannya semua ini dengan ibadah puasa Ramadan kita? Ibadah puasa Ramadan itu hanya salah satu media, ya, kewajiban syariat Allah yang diberikan kepada kita umat Islam. Yang tujuannya adalah untuk bertakwa. Para ulama klasik menyebutkan bertakwa itu apa sih? Imtisalun awamirillahi wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi, silent, diam-diam, maupun secara terang-terangan. Semua perintah Allah, wajib, sunat, dan seterusnya kita lakukan. Dan seluruh larangannya maka kita tinggalkan. Itulah bertakwa. Tapi takwa ini predikat yang diharapkan kepada para shaimin di dalam Al-Baqarah 183 itu, dan itu sangat mudah diucapkan, apalagi ditafsirkan Pak Kiai Johan. Kutiba alaikumusiyam bla 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 kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi takwa posisi yang predikat yang diharapkan semua hamba Allah. Kalau secara kebahasaan bertakwa itu artinya takut. Ya. Kalau takut secara fisik, secara material, saya takut sama Pak Johan karena dia jago karate, saya nggak berani ngelawan dia karena dia jago karate. Jelas. Saya takut sama Kiai Lupi karena ilmunya banyak, kalau debat saya pasti kalah. Lalu saya takut pulang ke situ karena di situ ada ular besar yang menghadang. Lalu kita cari jalan lain. Takut secara material kita menghindarinya karena akan kena dampaknya. Tapi takut kepada Allah bukan menghindarinya. Kita harus mendekat, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Masjid Qubatimah yang dimuliakan Allah, salah satu sarana alat untuk menuju insan kamil, insan yang berintegritas, itu adalah salah satu prasarananya adalah ibadah puasa Ramadan. Kita sudah masuk ke hari 22 insya Allah hari ini. Ini adalah sebuah lembaga training kawah cendera di muka. Saya katakan juga kepada anak saya, kepada istri saya sudah masuk 60 tahun. Saya dilatih oleh orang tua di kampung dulu di Permis, kira-kira usia 7 tahun kita udah mulai latihan puasa, sholat, dan sebagainya. Sebagaimana diperintahkan oleh hadis, 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Udah berlatih. Usia 7 tahun. Umur 60. Berarti sudah 53 kali, 53 tahun ya, melaksanakan ibadah puasa. Kalau dia itu lembaga training, biasanya kalau di Aji training itu berapa seminggu? Latihan-latihan guru atau apa, berapa hari? 3 hari. Atau rate-nya Pak Prabowo berapa hari itu? 3 hari untuk menjadi kepala daerah segala macam. Ini 1 bulan kita di rate oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa. Dalam perspektif ilmu kesehatan, kenapa kita disuruh puasa itu sebagai alat tune up? Tune up itu kalau motor, mobil diservis 11 bulan dipakai. Ya kan? 11 bulan dipakai, sebulan disuruh servis, tune up. Isi oli segala macam ya. Nah, kita yang selama ini 11 bulan sebelumnya itu melaksanakan bla 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 bla. Kalau secara fisik masuk ke dalam perut kita ini semua jenis makanan ya, rendang, yang pedas, apalagi itu seblak kalau ibu-ibu tuh ya. Bahkan makanan-makan yang serba cici itu, cimol, cireng, apalagi itu masuk semua ya. Sehingga tubuh kita kadang-kadang nggak sanggup menerima makanan-makanan yang tidak cocok dengan batan perut kita ya. Nah, bertahun-tahun kita melakukan itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kesehatan suruh istirahat tune up selama 1 bulan, yaitu dengan berpuasa.
Jadi berpuasa itu ditinjau dari aspek manapun memiliki manfaat yang sangat banyak. Orang-orang tirakat itu, pernah itu diaji Johan tirakat? Tanpa daging, apa puasa muti ya. Biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Jawa yang apa tirakat di Gunung Kawi dan segala macam ya. Tanpa memakan daging-daging, tanpa nasi putih doang. Atau ada orang yang ingin diet. Nah kalau ibu-ibu itu ingin diet, ya puasa obatnya Senin Kemis atau puasa Nabi Daud. Jadi puasa itu ditinjau dari aspek manapun manfaatnya banyak. Maka dalam hadis dikatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Biasanya kalau seperti ini para sepuh ya, senior-senior kita itu Senin Kemisnya nggak tinggal ya. Jadi secara metabolisme kesehatan kita sudah melaksanakan salah satu cara yang diajarkan Allah dengan berpuasa. Bahkan para sahabat dulu ada yang berpuasa bukan hanya Senin Kamis, tapi juga Nabi Daud. Nah dari puasa ini memunculkan sikap seorang hamba Allah yang syaja'ah, yang luar biasa. Sebagai saya katakan tadi, adalah menciptakan orang-orang paling tidak dalam sifat Nabi Muhammad SAW itu paling tidak 1 atau 2 sifat yang sudah kita laksanakan berdasarkan puasa. Pertama itu apa? Jujur. Sikap jujur. Kalau bahasa Arabnya sidik. Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin karena kesidikannya, kejujurannya. Orang yang selalu berkata benar. Bagaimana seorang yang shaim menjadi karakter jujur? Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak jujur berpuasa itu. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kullu amali ibnu Adam lahu ila shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam itu untuk diri sendiri. Sholat, zakat, haji, sedekah, infak, wakaf, membantu masjid, membantu madrasah, memberi anak yatim, sedekah dan seterusnya. Untuk dirinya sendiri. Illa shaum. Kecuali puasa. Fa innahu li. Karena dia khas untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang langsung mengganjarnya. Kalau orang tidak jujur, nggak bisa puasa. Mungkin subuh tadi sama-sama anak dan istri makan sahur bareng-bareng, ya. Lalu besok pagi karena dia seorang eksekutif muda di gedung yang pencakar langit yang tertutup karena godang lain, bisa saja dia makan minum lagi, lalu pulangnya kembali berbuka. Kenapa? Karena ada komitmen di dalam diri para shaim itu untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah itulah karena kita ingin bertakwa. Al-muttaqun. Dan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat orang bertakwa itu banyak sekali. Ya. Bertakwa, berislam, lalu beriman, lalu berihsan. Semua istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf yang memiliki makna sendiri. Karena orang beriman ya itu memiliki sifat-sifat seperti yang saya katakan tadi. Pertama jujur. Jadi puasa itu imsakun nafsi ya anit ta'ami wasyarabi wal jima'i wa ma yubtiluhu minal fajri ila ghurubis samas. Menahan diri dari makan dan minum, berhubungan badan bagi puasa suami istri ya, dan semua yang membatalkan puasa sejak fajar imsak tadi sampai matahari terbenam. Sesuatu yang halal yang biasa kita lakukan diharamkan di bulan siang Ramadan. Itulah puasa. Tapi persoalannya apakah kita melaksanakan puasa itu sesuai dengan tingkatan dan niatnya? Karena kalau ada orang yang berpuasa sudah nahan lapar dari dari subuh tadi sampai nanti berbuka, maka pahalanya sekian.
Kenapa? Karena dia baru menahan lapar. Siang-siang nanti masih ngerumpi, masih memfitnah orang, masih menceritakan aib orang, ya, masih mendengarkan sesuatu yang maksiat, matanya melihat sesuatu yang maksiat, telinganya mendengarkan yang maksiat, tangannya mengambil hak orang lain, kakinya pergi ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Percuma aja dia puasa. Kam min sha'imin illa min siyami al-atas wal ju'. Kata Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia hanya melaksanakan puasa secara sekedar menahan lapar dan haus. Para ulama ahli sufi menyebutnya dengan 3 tingkatan. Yang pertama tadi itu puasa awam, orang biasa. Nah, lalu puasa kedua puasa orang yang khawas. Khawas itu meningkat sedikit. Ya mungkin bapak ibu ya tidak lagi mulutnya menceritakan aib orang, matanya tidak melihat sesuatu yang maksiat dan seterusnya ya. Kaki tidak pergi ke tempat yang tangannya tidak mencuri hak orang lain, baik mencuri secara fisik maupun mencuri yang lebih canggih. Kalau sekarang Pak Haji Johan mencurinya orang apa yang berdasi itu lain lagi, dia merubah nol. Ya. Kalau angka itu bankers atau segala macam merubah nol supaya itu yang kita sebut dengan corruption. Ya. Para koruptor-koruptor itu hanya melakukan seperti itu. Nah, yang paling tertinggi adalah khawasul khawas. Orang yang menjaga hati dan perasaan, tidak lagi mikirkan lapar, tidak menceritakan aib orang, tidak lagi pergi ke tempat yang maksiat, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Hatinya hanya zikir kepada Allah. Itulah para anbiya wal mursalin. Ya kita walaupun tidak dapat tingkat ke yang khawasul khawas itu tingkat kedua, udah bersyukur. Hadirin, para saimin, jamaah Masjid Qubatimah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu penting sifat sidik atau jujur itu puasa. Dan insya Allah didapat selama 30 hari didapat karena udah dilatih. Termasuk ke orang-orang yang di sekitar kita. Kalau suami jujur kepada istrinya, kalau gaji jumlahnya sekian ya diberikan sekian. Jangan berbohong. Soalnya sisanya diberikan kepada orang lain, diketahui haji. Dan seterusnya. Jadi jujur ini pada semua aspek. Ya, pada semua aspek. Lalu yang kedua, karakter yang ingin dibangun dari kita yang menjadi shaib berpuasa itu adalah karakter disiplin. Bagaimana tidak disiplin? Puasa itu mengajar kita disiplin. Imsaknya ada waktunya, berbukanya juga ada waktunya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, la yastakhiruna wa la yastakjilun. Tidak bisa misalnya anak yang kita latih puasa, Mbak, ya, baca ada aku berbuka. Jamnya belum masuk. Baca ada aku lagi makan lah, waktu imsaknya sudah lewat. Jadi memang diatur waktunya. Jadi kita mauquta, tertulis. Oleh karena ini melatih disiplin. Disiplin itu biasanya orang muslim itu hafal di mulut tapi berat dilaksanakan. Arab mengatakan al-waqtu kasyayf. Waktu bagaikan pedang, iza lam taqtahu faqata'aka. Apabila kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu berlalu begitu saja. Lan tarji'ul ayyamu ma madat. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Yang sudah lewat itu lewat. Misalnya kan di dalam Al-Quran diceritakan ada orang-orang yang belum mengerjakan kebaikan. Lalu dia meminta kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku 1 hari. Ya, atau setengah hari. Atau bahkan 1 jam. Atau hidupkan aku sesaat. Aku akan melaksanakan sedekah, melaksanakan kebaikan. Ini sudah diurangnya, sudah meninggal. Itu ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena lan tarjun ayyam mamadot, tidak akan kembali waktu-waktu yang sudah hilang. Oleh karena itu manfaatkan waktu itu dengan baik. Ya,
Kalau orang-orang bule itu mengatakan time is money. Mengapa mereka menyebut waktu adalah uang? Untuk disiplin. Ajaran disiplin itu berlaku di negara-negara Eropa dan seterusnya. Tapi di Islam kadang-kadang kita suka meremehkan waktu. Kelaklah semayang lagi mude. Biarlah yang tua-tua lagi mati itu baik semayangku kelak. Dan seterusnya. Tidak bisa. Karena disiplin dibentuk dari awal. Oleh karena itu, puasa mengajarkan disiplin kepada kita. Karakter kedua. Lalu karakter yang ketiga, puasa mengajarkan kepedulian sosial. Kenapa? Bagi orang-orang miskin, yatim piatu yang tidak makan itu biasa tiap hari. Kadang mereka makan, kadang tidak. Kita merasakan bagaimana mereka merasakan tidak menemukan makanan setiap hari. Diajarkan Allah dari mulai fajar sampai maghrib. Itu dari sisi kepedulian, empati. Tapi dari sisi yang lain, sisi filantropi Islam, sedekah wakaf, inilah bulan di mana Allah kasih kita bonus sebesar-besarnya untuk sedekah, ya, infak dan seterusnya. Di dalam riwayat diceritakan Rasulullah SAW itu di saat Idul Fitri pada waktu beliau hidup itu melihat anak-anak bermain, ya, anak-anak bermain dengan gembira pakaian baju baru. Ya seperti kita lah hari raya, ya. Biasa hari pertama itu ke rumah orang tua lu, ajak anak, ajak istri pakai baju baru karena ini adalah hari kemenangan. Nah, di saat anak-anak sedang bermain itu Rasulullah menemukan salah seorang anak yang bajunya jelek, mukanya lusuh, menangis karena melihat teman-temannya bermain. Lalu Rasulullah mendekatinya, "Ayyuhat tifl, limaza tabki?" Wahai anak, kenapa engkau menangis dan bersedih? Lalu dia menjawab, anak itu, dia tidak tahu kalau ini Rasulullah. "Bapak, saya ini tidak memiliki bapak dan ibu. Saya yatim piatu." "Loh, kemana orang tuamu?" kata Rasulullah. "Orang tua saya, bapak saya mati perang." Yang Rasulullah juga memerintahkan perang itu. Ibunya udah meninggal. Lalu Rasulullah bersedih, lalu diambil anak itu dibawa ke rumah. Lalu Rasulullah berkata, "Atardo anna Muhammadan abak." Apakah engkau sudi kalau seorang nama Muhammad menjadi bapakmu? Ya. Wa Aisyata ummak, dan Siti Aisyah ibumu. Wa Fatimata ikhwatak kamu. Wa Ali ammak, dan Ali ini bapakmu, ini ibumu, ini saudaramu, ini paman. Lalu anak itu diberi pakaian, lalu dia bermain dengan anak. Ini adalah karakter yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk memerhatikan orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang beruntung. Dan itulah yang diajarkan dari ibadah Ramadan. Ini bulan di mana kita membantu orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan dengan bantuan-bantuan yang diperlukan. Kalau dia lembaga seperti masjid, besar, tapi ada orang perorangan. Makanya tidak ada kata-kata terlambat itu. Oh kelak, dia lagi miskin, lagi susah. Udah baca bantu dia, aku nggak bisa beri. Karena aku masih punya uang sedikit. Yang sedikit pun berbagi. Tidak usah nunggu, banyak, tidak usah nunggu kaya. Makanya puasa mengajarkan kepedulian sosial. Di dalam surah Ad-Duha dikatakan, wa ammasaila falah tanhar. Kepada orang-orang yang meminta itu jangan kita bentak. Kadang-kadang kita kan ringan tuh ada orang-orang minta, ya. Tapi bukan yang di jalan itu. Kalau di jalan itu diatur oleh pemerintah itu. Dan sosial. Kalau tidak memberi jangan bentak. Sebagusnya kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan bonus, bulan kita untuk melaksanakan kepedulian sosial kita itu. Dari mulai semua orang-orang fakir, miskin, dan seterusnya yang membutuhkan. Nah, karakter inilah yang menciptakan kita insan-insan yang saya sebutkan tadi, yang berintegritas. Integritas itu harus dimiliki kita supaya kita memiliki harga dan makna.
Kalau sudah tidak ada integritas, maka kita tidak lagi berharga dan bermakna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hamba-hambanya yang muttaqin, dan ibadah puasa Ramadan kita hari ini dan hari-hari sebelumnya dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala maridan illa safaita wala du'an istajabta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.